Halo, pada video kali ini saya ingin membahas tentang email khusus untuk produk iPhone yang terdaftar di Kemenperin dan juga yang terdaftar di Bea Cukai. Jadi ada dua perbedaan, ada perbedaan antara email yang terdaftar di Kemenperin dan juga email yang terdaftar di Bea Cukai. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena saya masih cukup bingung kenapa iPhone Inter yang beredar di Indonesia itu bisa terdaftar emailnya di Kemenperin, padahal diproduksinya bukan di Indonesia dan juga masuknya bukan dari distributor resmi seperti TAM ataupun Erafone. Itu yang saya masih bingung sampai sekarang, dan mungkin bisa teman-teman bantu jawab di kolom komentar kalau ada yang tahu. Dan sekarang kita bahas dulu untuk email yang terdaftar di Kemenperin. Jadi untuk email yang terdaftar di Kemenperin adalah email-email yang diproduksi atau distribusikan oleh distributor resmi seperti TAM, iBox gitu ya, yang mereka memang punya izin untuk mendatangkan barang-barang tersebut ke Indonesia secara resmi dari Apple-nya. Tapi untuk barang-barang yang non-resmi, mereka tidak bisa mendapatkan email dari Kemenperin seharusnya. Tetapi yang saya bingung, email iPhone Inter itu bisa terdaftar di Kemenperin gitu ya. Seperti iPhone yang saya temui di PS Store. Ini saya bahas PS Store karena saya kemarin juga pernah beli iPhone di PS Store, dan di sana juga ada iPhone second Inter, tapi emailnya terdaftar di Kemenperin. Itu yang saya bingung. Dan seharusnya memang email-email yang terdaftar di Kemenperin itu adalah email-email untuk produk-produk yang resmi masuk ke Indonesia secara resmi oleh distributor ya, distributor resminya gitu, yang ditunjuk oleh Apple-nya langsung, atau memang sudah kerjasama dengan Apple-nya langsung. Dan untuk email yang terdaftar di Bea Cukai itu adalah email-email yang dimana kita membeli barang dari luar negeri, misalkan iPhone gitu ya, kemudian kita pulang ke Indonesia. Nah, emailnya harus didaftarkan di Bea Cukai, atau kita harus bayar pajak dulu di Bea Cukai di bandara untuk bisa digunakan di Indonesia handphonenya. Jadi bisa pakai kartu di Indonesia, baru emailnya akan terdaftar di Bea Cukai atau Menkominfo. Dari Bea Cukai nanti akan dikirim ke Menkominfo, seperti itu. Tetapi ketika kita mendaftarkan email kita di Bea Cukai, itu tidak akan masuk ke Kemenperin, karena yang di Kemenperin itu khusus untuk email-email dari distributor resmi. Makanya ketika ada iPhone Inter masuk ke Indonesia kemudian terdaftar di Kemenperin, itu yang saya agak aneh, kenapa bisa gitu ya, bisa terdaftar dan emailnya tidak terblokir gitu. Tapi wajar sih, saya juga nemuin bahwa sekarang itu ada jasa untuk unblock email gitu ya, di marketplace ataupun di sosial media, bisa kalian searching sendiri, itu ada jasanya gitu. Dan saya nggak tahu itu secara resmi atau memang secara ilegal oleh oknum dari Kemenperin tersebut gitu. Tapi ya faktanya bahwa kalau kalian beli handphone dari luar negeri, datang ke Indonesia, kemudian kalian bayar pajak di Bea Cukai, itu emailnya akan terdaftar di websitenya Bea Cukai, bukan di Kemenperin. Tapi ketika kalian beli barang resmi dari distributor resmi, itu pasti akan terdaftar di Kemenperin. Nah, untuk iPhone Inter yang saya nggak tahu masuk kayak gimana gitu ya, dan terdaftar di Kemenperin, itu menurut saya agak membingungkan, dan kenapa bisa gitu. Dan ini masih belum ada penjelasannya, saya searching juga tidak ada penjelasannya, belum ada jawabannya. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab bagi yang tahu, dan juga bisa tanyakan ke orang yang bersangkutan atau ke pihak yang berwenang. Jadi sehingga kita bisa lebih aman sebagai konsumen untuk membeli barang, kemudian juga pemerintah juga mendapatkan haknya memperoleh pajak dari barang yang masuk ke Indonesia, seperti itu. Ya itu aja sih pembahasan untuk video kali ini tentang email Bea Cukai dan juga email Kemenperin, yang dimana kedua email yang terdaftar di kedua website tersebut atau kedua lembaga tersebut itu berbeda peruntukannya. Jadi yang di Kemenperin itu untuk barang-barang elektronik ataupun iPhone yang diimpor langsung oleh distributor resmi. Kemudian untuk yang di Bea Cukai itu email yang dimana kita membeli barang dari luar negeri berupa satuan ya, maksimal 2, misalkan iPhone gitu ya. Itu ketika kita pulang Indonesia di bandara kita daftarkan atau bayar pajak ke Bea Cukai agar handphone atau iPhone kita bisa digunakan di Indonesia menggunakan kartu Indonesia, seperti itu. Oke, cukup sekian aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian tahu jawabannya dari kenapa email iPhone Inter itu bisa terdaftar di Kemenperin, bisa juga tulis di kolom komentar. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, email-email yang terdaftar di Kemenperin belum tentu itu aman dari blokir email Kemenperin, seperti itu. Oke, saya Rikar, semoga video ini bermanfaat. Like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini, dan dislike kalau kalian nggak suka. Dah.